Kita lanjut bab tentang berbuka. Keutamaan menyegerakannya, Bapak Ibu. Begitu juga jenis makanan dan doa berbuka yang kita bahas di kitab ini. Hadis yang pertama, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semua orang akan mendapatkan kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Sekali lagi ya, semua orang akan mendapatkan kebaikan kalau mereka atau dia menyegerakan berbuka. Ada dua orang sahabat yang datang kepada Siti Aisyah, Bapak Ibu. Lalu dua sahabat ini mengatakan kepada Aisyah, sesungguhnya dua orang tidak pernah ketinggalan dalam melakukan kebaikan. Tapi yang satu untuk kali ini, yang satunya dia menyegerakan berbuka, kemudian yang satunya menunda berbuka puasa. Lalu yang mana ini di antara mereka yang benar, kata dua orang ini. Lalu kemudian kata Aisyah, siapa yang menyegerakan? Lalu yang dua ini menjawab, Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian Siti Aisyah mengatakan, begitulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berbukanya harus disegerakan. Kalau makan sahur diakhirkan. Paham ya? Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera ketika berbuka. Jadi Allah paling cinta kepada orang yang segera berbuka. Jadi ibu jangan ditunda. Ibu misalkan udah azan nih, Allahu Akbar, lagi nyuci piring, kagok sebentar lagi. Itu tidak sunnah. Jadi udah berhenti dulu nyucinya, minum air putih atau langsung kurma, lanjut nyuci piringnya. Jangan ditunda pokoknya. Kalau ada 2 masjid sekitar rumah kita atau 3, dengerin yang paling cepat saja. Allahu Akbar, alhamdulillah, dan minum, bismillah. Kalau di TV ya memang ada TV yang sesuai dengan Jabar itu ya. TV apa itu? TV Bandung atau TV One juga sama ya. TV One itu sama. Ya udah ikuti aja yang di sana. Nah, ya mohon karena kita masih sama ininya. Mohon. Ya, nggak apa-apa itu Ibu ya. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kita lanjutkan. Bahkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat bikin adonan. Padahal masih kelihatan terang. Bikin adonan kata Nabi. Masih terang ya Rasulullah. Bikin adonan, bikin sudah jadi adonan. Langsung beliau makan. Suatu riwayat juga menyebutkan bahwa seandainya kami naik ke unta, punggung unta itu, pasti kami akan masih melihat matahari. Tapi Rasulullah sudah berbuka. Nah itu dianjurkannya kita berbuka puasa dengan disegerakan. Lalu kemudian bagaimana dengan makanan kita? Apabila salah seorang kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih. Jika tidak ada air putih, apa tuh kalau nggak ada air putih? Bala-bala, kolak, gitu nggak apa-apa.
Wajib ya bala-bala di kita. Aduh. Lalu di hadis yang lain Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma segar yang baru dipetik itu Bapak Ibu, ya, yang baru dipetik atau kurma muda. Gitu. Kalau tidak ada kurma muda, berarti kurma, kalau nggak ada kurma yang basah itu kurma kering berarti Pak Ibu. Kurma tua kalau nggak ada yang muda, ya, Pak Ibu. Maka beliau kalau nggak ada dua-duanya, beliau berbuka dengan meneguk air dengan beberapa tegukan. Apa yang kita ambil dari sini Bapak Ibu? La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Semua orang akan mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi selama orang menyegerakan berbuka, maka dia telah bergegas melaksanakan sunnah, dan itu adalah kebaikan, dan mereka berlomba-lomba menuju atau melakukan kebaikan. Berarti mereka berada di atas kebaikan dan senantiasa dalam keadaan baik. Itu kuncinya. Sekali lagi ya, kalau kita menyegerakan berbuka, berarti kita menyegerakan melakukan sunnah. Selama itu kita lakukan, maka selama itulah kita berada dalam kebaikan. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Sebaliknya, kalau orang menunda melakukan buka puasa, berarti dia telah menunda sunnah. Selama itu juga dia dalam keadaan tidak baik. Itu sebaliknya. Jadi oleh karenanya jangan memperlambat Bapak Ibu. Kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Begitu juga kalau ada niat ibu punya niat nih, misalkan tadi subuh ngelihat anak-anak sholat berjamaah, ingin ngasih dia 2.000 ewang, langsung aja Bapak Ibu. Sedekah sholat subuh, setelah sholat subuh itu sangat luar biasa. Ya, ada orang yang teman saya, dia mengamalkan pokoknya setelah sholat subuh dia sedekah walaupun 1.000 2.000. Lihat anak-anak yang berjamaah itu dia kasih. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, minimal lah kasih 1.000, kasih 2.000. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian oleh karena itu istilah sedikit demi sedikit dan makanlah sedikit saja ketika berbuka. Kalau kita di awal-awal bukanya balas dendam, makannya langsung banyak. Pas nanti di akhir-akhir juga, hari 10 terakhir Ramadan, biasanya kan kita lalai itu ya. Biasanya sahur juga enggak, sehingga siangnya jadi lapar. Setelah lapar, bukanya langsung dihabuk Bapak Ibu. Banyak aja dimakan, semuanya diserang, semuanya disikat. Nah, sehingga sholat maghribnya malas, ngantuk. Sholat isya berat. Sholat taraweh, mau Bapak Ibu, akhirnya nggak jadi sholat taraweh. Ini dia kesalahan kita di 10 Ramadan terakhir Ramadan itu. Harusnya di sana kita getol Bapak Ibu, justru kita semakin menurun dan safnya semakin maju. Saf semakin maju. Tadinya 10 saf, maju jadinya jadi 5 saf. Semakin maju jadi 1 saf. Itulah di kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan berarti Bapak Ibu kita makan bala-bala itu kita nggak dapat pahala, bukan berarti demikian ya. Karena kita kebiasaan makan bala-bala, ya sudah nggak apa-apa makan bala-bala aja. Ngan apa susahnya sih kurma? Kurma aja dulu Bapak Ibu 1. Berapa harga kurma yang segini itu? Paling gede 12.000, menurutnya ada 20.000. Udah beli 20.000 buat sebulan. Pertama kita dapat sunnahnya juga. Walaupun sekali lagi ya, nggak apa-apa kita berbuka dengan bala-bala, karena itu memang favorit kita ini ya, makanan favorit kita baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan, kalau tidak ada kurma basah, tidak ada kurma muda,
Lalu kemudian tidak ada kurma kering dan tidak ada air, tidak ada bala-bala, nggak ada semua makanan. Gimana cara kita berbuka, Bapak Ibu? Nggak ada makanan sama sekali. Nasi nggak ada, kerupuk nggak ada. Ini seandainya ya, soalnya di kitab ini juga dijelaskan, Bapak Ibu. Nggak ada, semuanya nggak ada. Air mentah nggak ada, air keran nggak ada, pakai batu nggak ada ya. Jadi caranya adalah supaya kita mendapatkan pahala berbuka puasa, cukup kita berniat berbuka walaupun nggak ada. Paham ya? Kalau nggak ada semua ini, nggak ada semua. Cukup kita berniat berbuka puasa, dalam hati kita berniat berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala berbuka. Tapi kalau di zaman sekarang rasanya tidak mungkin ya. Kecuali mungkin saudara kita di Palestina, Bapak Ibu. Palestina susah ya. Nah, kalau zaman sekarang tidak mungkin. Kalau yang tidak ada makanan sederhana, cukup kita datang ke masjid terdekat. Kalau enggak, masjid terdekat misalkan enggak ada, kurang, pergi ke masjid-masjid besar. Pergi ke Al-Jabar pasti dapat. Setidaknya ibu dapat air putih, kurma, roti. Itu di Al-Jabar. Luar biasa sekali, puasa berkah, banyak makanan. Nah, ini sudah azan ya. Ya, sudah azan Bapak Ibu, karena ini jamnya error ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah besok kita lanjut dengan menjaga lisan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.